Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggito Kartawijaya. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Wahyunia Putri. Di sini kami dari Algo 2A. Di sini kami mengerjakan tugas pertemuan 10, tugas kelompok. Di sini terdapat tugasnya, yaitu kerjakan secara individu atau berkelompok. Sebuah kelompok maksimal terdiri dari 3 mahasiswa. Nah, di sini ini ngebuat piramid. Di sini nanti source code-nya dilampirkan dalam bentuk TXT dan link YouTube-nya dilampirkan dalam laporan PDF. Jadi ada 2 pengumpulan, yaitu pengumpulan yang pertama dengan source code, yang kedua dengan link YouTube berupa laporan PDF. Langsung saja. Di sini terdapat laporan yang kami buat. Di sini untuk yang pertama itu link YouTube, yang kedua itu screenshot kodenya, yang ketiga itu penjelasan di kodenya itu. Untuk penjelasan pertama dari nomor line 1 sampai line 55 akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nur Aziza. Baik, yang pertama, jadi di line pertama terdapat import Tkinter ASTK, yaitu untuk mengimport modul Tkinter. Kemudian di line 3 sampai line 4 terdapat kode untuk membuat tampilan window dengan nama mesh. Kemudian line 5 dan line 6 untuk mengatur panjang dan lebar kanvas, yaitu dengan panjang 1000 pixel dan lebar 1000 pixel. Kemudian akan ditampilkan media output berupa kanvas dengan ukuran yang sudah ditentukan tadi. Selanjutnya, line 8 sampai 10 ini untuk menampung data dari file, kemudian tipe datanya diekstrak menjadi integer dan di-split menggunakan spasi di indeks ke-0 untuk panjang dan indeks ke-1 untuk lebar. Jadi di line 9 ini untuk panjang. Maksudnya di sini untuk men-split tiap barisnya. Untuk yang lebar ini untuk memisahkan antar karakter. Kemudian di line 12 ini, nah jadi di line scroll aja ke di sini ya, baik. Di kodenya aja. Jadi di line 12 ini untuk menampung array 2 dimensi, kemudian di line 14 sampai line 15 ini untuk melakukan perulangan sebanyak lebar karakter. Contohnya saja di contoh 1 itu lebar banyak karakternya 8, jadi di line 14 ini melakukan perulangan sebanyak 8 kali. Kemudian line 16 ini untuk menampung hasil sementara dari array. Kemudian line 16 ini juga yang dimana akan menampung nilai dari labirin sementara. Selanjutnya line 17 sampai 22 ini untuk melooping nilai sementara jika indeks dari barisnya sama dengan 0 yang akan dimasukkan ke dalam nilai sementara labirin, dan jika indeksnya sama dengan 1 maka akan dimasukkan ke dalam hasil dari labirin sementara. Next. Kemudian di line 25 ini membuat function untuk menangkap parameter mesh. Kemudian line 26 untuk membuat perulangan panjang baris. Line 27 untuk membuat perulangan lebar karakter. Kemudian di line 28 untuk mencetak karakter agar tidak renggang atau rapat. Selanjutnya di line 29 untuk mencetak karakter setiap barisnya menggunakan enter.
Jadi setiap barisnya akan dipisahkan menggunakan enter. Selanjutnya di line 31 ini untuk mencetak labirin terdapat posisi awal dan posisi akhir labirin. Di line 32 untuk mendefinisikan posisi awal yang didapatkan dari variabel posisi underscore Y dan posisi underscore X. Selanjutnya di line 33 untuk mendefinisikan posisi akhir yang didapatkan dari variabel selesai underscore X dan selesai underscore Y. Kemudian line 35 untuk memberi angka 2 pada titik awal labirin. Jadi setiap titik yang setelah dilewati maka akan ditandai dengan angka 2. Selanjutnya di line 38 ini menjelaskan gerak jalur atas yang dimana dimulai dari indeks ke 0. Dan line 40 sampai dengan 45 ini menjelaskan ketika jalur atas sudah buntu atau tidak dapat dilewati, maka harus kembali. Jadi di line 40 sampai 45 ini menjelaskan jika harus return yang dimana posisi Y dikurangi 1 dan posisi X di awal itu jika harus di return itu bernilai true, sedangkan jika tidak return yang dimana posisi akhirnya indeksnya adalah 4 atau finish itu juga sama dengan true. Selanjutnya di line 48. Jadi di line 48 ini menjelaskan gerak jalur bawah yang dimana dimulai dari indeks ke 0. Kemudian line 50 sampai dengan 55 menjelaskan ketika jalur bawah sudah buntu atau tidak dapat dilewati lagi harus kembali. Jadi di line 50 sampai 55 ini menjelaskan jika harus return yang dimana posisi Y ditambah 1 dan posisi X di awal. Nah, jika harus return itu bernilai true, sedangkan jika tidak return yang dimana posisi akhirnya indeksnya 4 atau finish itu juga sama dengan true. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di line 58 sampai line 65 sama seperti teman saya, itu di sini menjelaskan gerak jalur kiri. Nah, di sini ini terdapat saya gambar aja. Di sini kan terdapat variabel di sini kan X. Nah, di sini ini Y. Bentar. Kebalik ya. Di sini ini Y. Nah, di sini ini X. Untuk membuat jalur kiri ini kan, untuk X-1 kan, X-1 kan di sini. Nah, di sini kan kiri. Nah, untuk yang membuat jalur kiri itu berada di X-1. Jadi posisi Y-nya itu 0 dan posisi X-nya itu -1. Jadi kan untuk indeksnya itu 0. Nah, untuk jalur kiri itu berarti X-nya -1, Y-nya 0. Nah, jika jalurnya itu sudah buntu dan harus kembali, maka itu akan bernilai itu benar gitu. Nah, juga jika jika hasil returnnya itu bernilai true, sedangkan jika tidak returnnya yang dimana posisi akhirnya indeksnya itu 4 atau finish itu juga sama dengan true. Jadi di sini nih dari teman saya yang dari jalur atas tadi sampai di jalur yang bawah ini, sampai jalur kanan ini menjelaskan tentang indeks 0 sama indeks 4-nya, indeks awal sama indeks akhirnya itu nanti. Posisi awal sama posisi akhirnya. Nah, untuk di line 69 sampai 75 sama dengan line yang di atasnya, yaitu menjelaskan juga tentang posisi awalnya yang dimana ini jalur kanan. Nanti posisi X-nya itu bernilai +1. Nanti di sini X-nya ini +1 di sini. Nah, di sini nanti dia akan bernilai X-nya +1 dan Y-nya itu nanti 0. Nah, ini posisi awalnya ketika berada di jalur kanan nanti. Nah, namun jika jalurnya itu buntu, nah itu akan bernilai benar jika jalurnya itu buntu, dan juga jika jalur akhirnya atau finishnya itu 4, itu juga akan bernilai benar. Nah, untuk line 78 ini ketika sudah tidak ada jalan lagi,
dan nanti itu akan putar balik. Yang dimana labirin itu posisinya itu Y dan X-nya itu sama dengan 3. Jadinya kan untuk indeksnya 2 itu posisi awalnya, dan indeksnya 3 itu jika sudah tidak ada jalan lagi dan nanti akan putar balik itu pakai indeks 3. Nah, sedangkan indeks 4 ini posisi akhir dari perjalanan labirin tersebut. Nah, untuk line 81 sampai 83 ini menjelaskan tentang letak objek. Jadi kita itu mencari objeknya dikarenakan belum tahu letak di mana objeknya tersebut. Nah, jadi kita itu belum tahu, habis kita ngebuat labirin kan kita belum tahu letak objeknya itu berada di mana, dan juga objeknya itu akan menggunakan split atau tanda spasi untuk mencari panjang dan lebarnya. Jadi kan objek, kita kan belum tahu kan mencari objek posisinya itu di mana. Nah, kita menggunakan split yang dimana itu nanti lebar sama panjangnya itu akan dipisah gitu di spasi. Nah, itu juga menggunakan integer. Dan juga untuk inputan posisi selanjutnya, jadi kan kita ada dua mencarinya, letak objeknya sama letak posisi selanjutnya gitu. Nah, sedangkan letak line 86-87 yang dimana letak posisi selanjutnya ini atau langkah selanjutnya dari pergerakan di labirin ini berbanding terbalik dengan mencari objek. Jadinya untuk mencari objek itu kita itu panjang dulu, terus itu lebar dulu. Nah, sedangkan mencari posisi selanjutnya itu lebar dulu baru panjang dulu. Ini kebalikannya. Untuk line 89-90 itu menjelaskan output hasil dari labirin, inputan posisi selanjutnya, dan objek posisi selanjutnya yang dimana nanti dimuat dalam hasil mesh tadi atau labirin. Jadi seperti ini contohnya, yaitu nanti itu hasilnya itu nanti akan seperti ini, nanti kotak gini. Ini kan sebelum diwarna, nanti sebelum diwarna itu nanti akan kelihatan itu inputan sama garis-garisnya itu sebelum diwarnain. Nah, untuk pewarnaannya sendiri, sebentar. Untuk pewarnaannya sendiri, untuk line 92-93 itu menggunakan looping, yang dimana ketika memasukkan nilai dari lebar dan panjangnya itu. Nah, jadi itu ketika kita memasukkan nilai lebar dan panjangnya itu, nanti itu akan menghasilkan suatu warna di dalam kanvas atau di dalam kotak-kotak yang akan kita buat nanti. Nah, untuk line 94-96, nah menjelaskan jika hasil dari mesh-nya, jika lebarnya sama panjangnya dengan indeksnya itu 0, maka akan kanvasnya itu akan berwarna putih dan juga bagian kotaknya akan berwarna putih gitu. Nah, untuk 0 kan X-nya 0, panjangnya 0, Y-nya 0 itu nanti akan kanvasnya itu berwarna putih gitu. Nah, sedangkan untuk indeksnya 1 itu maka akan diberi warna abu-abu. Nanti kan indeksnya 1 itu akan diwarna abu-abu, sedangkan di sini kan abu-abu. Nah, sedangkan untuk indeksnya 2, indeksnya kalau indeksnya 0 kan itu, maksudnya indeksnya 0 ini kan waktu awal mulainya dia. Nah, sedangkan indeksnya 1 itu akan diwarnain abu-abu dari dia start awal. Nah, untuk indeksnya 2 itu akan di kanvasnya itu warna putih. Jadi sebelum diwarnain ini, nanti itu kanvasnya kan masih semuanya warna putih itu. Nah, kotak-kotaknya juga warna putih. Nah, setelah diwarnain itu kan kotak-kotaknya itu ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau juga kan. Nah, untuk yang indeks kedua ini, untuk mencari panjang dan lebarnya ini, panjang dan lebarnya indeksnya itu sama dengan 2, maka akan diberi warna kanvasnya itu putih dan warna kuning gitu. Nah, jadi untuk panjang dan lebarnya itu 2, itu indeksnya kuning. Nah, untuk indeksnya 3, di mana indeksnya ketiga itu kan kalau misalkan sesuai tadi kan, indeksnya 3 itu kan di mana ketika sudah tidak ada jalan lagi akan putar balik, yang dimana labirin posisi Y dan X-nya sama dengan 3. Nah, kan ini kan sudah tidak bisa sudah dilewatin. Namun itu tidak ada jalan temunya gitu. Nanti itu putar balik dan itu nanti dia akan diberi warna merah. Sedangkan diberi warna kuning yang tadi indeks 2 itu, ini sudah dilewatin. Namun ini ada jalannya gitu. Star awalnya kan itu star awalnya kan masih warna putih kan. Star yang pertama itu warna abu-abu, sedangkan yang kedua itu awal mulai itu warna kuning. Nah, untuk warna kuning ini yang sudah dilalui, tapi
masih ada jalan gitu. Sedangkan yang warna merah ini sudah dilalui tapi itu nggak ada jalan. Jadinya dia muter arah gitu. Nah, untuk star nomor 4, untuk star nomor 4, indeksnya nomor 4 maksudnya. Indeksnya nomor 4 ini untuk kanvasnya itu akan diberi warna putih dan akan diberi warna hijau pada kotak-kotaknya. Jadi untuk indeks keempat itu atau garis finishnya itu, garis terakhir dari garis terakhirnya itu akan berwarna hijau. Jadi kan ketika kita mulai dari kuning, nah ketika kan kita mulai dari kuning kan, kalau ke bawah ini kan kita kayak nggak ada jalan lagi kan untuk jalan ke finishnya gitu. Jadinya ini diberi warna merah. Jadi kan kita jalannya kan ke kanan, terus ke bawah. Nah, kalau ke sini juga kita tidak ada jalan temunya. Jadi, nah itu sampai hijau gini. Nah, untuk outputnya sendiri ya kurang lebih sama seperti ini. Untuk outputnya sendiri. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman saya ada tambahan. Mungkin bisa dilanjut dengan ini, dijalankan pakai Oh iya, siap-siap. tes itu. Jadi di sini kami akan mendemonstrasikan. Kelihatan kan ya ininya ya, CMD-nya kan. Ya, sudah kelihatan. Sini CD. Di sini saya meletakkan filenya itu di Pixture, terus di folder Argo. Nah, di sini juga py dot 10.py d1.txt. Nah, di sini sudah terlihat outputnya dari hasil codingannya. Nah, kenapa kami menggunakan CMD? Kenapa tidak menjalankan run lewat VS Code? Dikarenakan itu kami tidak menggunakan OpenWidth gitu loh. Jadi kita nggak menggunakan OpenWidth. Jadinya kalau menggunakan OpenWidth itu kan langsung kebuka gitu kan. Di dalam VS Code-nya juga kan bisa. Nah, kalau misalnya kita nggak menggunakan OpenWidth, jadinya itu kita menggunakannya itu lewat manual CMD dan kita memasukkannya d1.txt ini test case-nya. Jadi kita menggunakan manual. Sama aja sih sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan OpenWidth juga di bagian codingan juga nanti akan keluar langsung runnya. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.